Lagi dan lagi, kabar mengejutkan dari dunia hiburan, rumah tangga pesinetron, Evan Marvino dengan istrinya, Tami tiba-tiba heboh atas dugaan KDRT hingga isu perselingkuhan yang viral diposting di media sosialnya. Dalam postingan lainnya juga, Tami tampak mendatangi pengacara Anna Sofa Yuking bersama dengan selebgram Intan Nabila, yang mana juga pernah mengalami kasus serupa beberapa waktu lalu terkait KDRT dan juga perselingkuhan hingga berujung perceraian. Seperti apa pemberitaan yang terjadi dan apa langkah yang sedang ditempuh Tami dan Evan dalam menghadapi kasus ini? Kemarin ya itu memang Tami didampingi oleh Intan ya, diantar oleh Intan, Cut Intan Nabila, datang ke kantor kami berkonsultasi terkait dengan dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya. Sebagai advokat ya tentu kami sangat concern ya dengan yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Siapapun dia ya, bukan hanya Tami. Kalau datang ke kantor kami mengadukan ada persoalan kekerasan dalam rumah tangga, tentu sebagai advokat yang paling pertama yang kami harus lakukan adalah kami harus melakukan pendampingan secara utuh ya terhadap korban-korban kekerasan dalam rumah tangga. Semua sudah diposting oleh Tami. Kebenarannya tentu nanti hukum yang akan menjawab itu. Tentu ada upaya-upaya hukum yang dilakukan. Tentu kemarin sudah berkonsultasi dengan kami. Kira-kira apa yang bisa dia tempuh ya, upaya-upaya hukum kita sudah sampaikan terkait dengan dugaan tindak kekerasan itu. Mereka punya pertimbangan-pertimbangan ya, karena apalagi ini punya anak 2 masih kecil. Jadi saya sampaikan bahwa kalaupun mau bercerai lakukan juga dengan baik-baik. Ada anak-anak, tidak perlu huru-hara, ya kan, tidak perlu saling menjatuhkan satu sama lain, bercerai baik-baik. Kalaupun tidak mau bercerai harus bagaimana, ya kan? Kalau misalnya mau melaporkan ke polisi juga kita sudah sampaikan apa yang harus dilakukan ya. Tinggal Tami yang memutuskan ya. Kami tidak bisa mengintervensi terlalu jauh. Sama seperti dulu persoalan Intan ya. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kemudian Intan mengambil keputusan saya harus mengambil langkah ini. Jadi ini tidak bisa serta-merta ya. Sekali datang terus dia langsung yaudah Bu saya mau ini, saya mau ini. Tentu dia butuh waktu lah. Dalam rumah tangga itu semua orang punya batas toleransi. Tidak bisa diseragamkan. Tetapi apapun itu tentu kami sudah mengingatkan ya kepada Tami bahwa kalau yang dilakukan oleh suami 1, 2, 3 ini dalam kategori apa? 3, 4, 5 dalam kategori itu sudah kita jelaskan ya. Jadi nanti tinggal Tami yang berpikir kalau begitu yang dilakukan oleh suami saya ini sudah masuk kategori ini. Berarti saya harus mengambil sikap ini. Jadi semua itu adalah kewenangan penuhnya Tami gitu ya. Di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu ada 4 jenis kekerasan ya. Memang selalu berpotensi nih dalam rumah tangga itu ada penyimpangan perilaku dalam rumah tangga itu, ada kekerasan fisik ya, kekerasan psikis, kemudian ada kekerasan finansial, ada kekerasan seksual. Nah, kekerasan finansial tuh biasa orang bilang tuh kekerasan penelantaran ya. Jadi kalau misalnya suami tidak memberikan nafkah selayaknya atau nafkah yang layak lah ya untuk istri, untuk anak-anak, maka itu dapat dikategorikan sebagai kekerasan finansial atau penelantaran. Tolong pikirkan 1000 kali kalau mau berzina bagi suami maupun istri. Kenapa? 1 tadi itu kan melukai marwah perkawinan, kepercayaan satu sama lain. Kemudian 2, menyebabkan penyakit menular, ya kan, membawa penyakit kepada pasangannya. Orang yang suka berzina, 99,9% pasti dia tertular penyakit kelamin. Sama saya juga ya, berharap nih Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian kita punya tuh namanya PKK. PKK itu ada sampai kepada lini terkecil di daerah-daerah, bahkan di rumah tangga itu ya PKK itu masuk ya. Proses-proses edukasi ya, kemudian advokasi, pemberdayaan terhadap perempuan tentang bagaimana memahami suatu kekerasan dalam rumah tangga itu penting sekali. Jadi tindakan preventif itu sebenarnya lebih penting ya daripada kita kalau sudah jatuh korban baru kita bantu, Lebih baik kita melakukan tindakan preventif secara sistematis. Bagaimana supaya rumah tangga itu kan organisasi terkecil dalam kehidupan berbangsa bernegara kita. Tetapi justru dari yang kecil inilah yang menjadi cikal bakal tumbuh kembangnya generasi penerus bangsa. Kamu bayangkan kalau anak-anak kita tumbuh dari lingkungan yang orang tuanya penuh dengan KDRT. Sebagai advokat
saya sejak awal sudah mendedikasikan sebagian dari ilmu saya, ya, dari waktu saya. Salah satunya adalah untuk terus melakukan advokasi terhadap perempuan dan anak-anak supaya bisa dipastikan perempuan dan anak-anak dalam suatu lingkup rumah tangga bisa hidup dengan nyaman, dengan tenang dan aman. Untuk itu saya juga perlu menyampaikan kepada para laki-laki, perempuan, ya, suami, istri, ya, yang hidup dalam suatu lingkup keluarga, tolong pahami betul Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 itu dibuat adalah supaya tidak terjadi lagi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Ini yang harus juga dipahami, ya, bahwa dalam rumah tangga itu kekerasan itu tidak hanya kekerasan fisik. Nah, ini harus dipahami oleh para perempuan, para suami juga, gitu ya. Kekerasan dalam rumah tangga itu selain itu kekerasan fisik, ada juga namanya kekerasan psikis. Ada juga namanya kekerasan seksual. Ada juga namanya kekerasan finansial. Kekerasan fisik bisa diukur, kelihatan, ya kan, dipukul, lebam, berdarah gitu. Tapi kekerasan psikis, nah itu kadang-kadang ini kekerasan yang juga mematikan, bahkan selain membuat istrinya depresi, gila, bisa mematikan. Ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh para suami, misalnya suaminya semena-mena terhadap istrinya, ya kan, kemudian mengeluarkan kata-kata yang kasar, suka membentak, kemudian suaminya berselingkuh, ya kan, kemudian suaminya seringkali namanya sekarang tuh lagi keren tuh silent treatment gitu ya. Jadi suaminya lari, tidak mau menyelesaikan persoalan dengan istrinya, diam saja dan memilih diam, dan itu silent treatment, itu sama aja dengan silent killer orang bilang. Lalu kemudian ada lagi kekerasan seksual. Nah, ini nih yang saya ingin sharing juga dengan para perempuan yang menonton tayangan ini. Kekerasan seksual itu ya bukan hanya misalnya para suami maksa untuk melakukan hubungan seksual, atau kemudian suami memaksa istrinya melakukan hubungan seksual yang tidak layak, ya, yang tidak sebagaimana seharusnya. Nah, bukan hanya itu. Jadi perilaku suami yang selingkuh, berzina, itu adalah bagian dari kekerasan seksual juga gitu. Kenapa? Karena itu membahayakan istrinya terkena penyakit seksual. Kalau laki-laki suka berzina, maka ada kemungkinan besar dia mengalami yang namanya penyakit seksual. Bahkan bisa AIDS, bisa HIV. Nah, kemudian kalau dia menularkan kepada istrinya, maka istrinya pun akan mengalami itu. Mengalami penyakit seksual. Nah, itu kan membahayakan para istri dan bahkan membahayakan anak-anak gitu. Dan bukan hanya membahayakan kesehatan loh, tapi juga membahayakan nyawanya. Nah, itu harus dipikir. Tolong para laki-laki, kalau ingin nakal berzina, saya sebenarnya gak suka sebut ini nakal ya. Kalau dia berzina, ya, sudah menikah lalu dia berzina, itu sebenarnya kejahatan. Dia melakukan tindakan kejahatan menurut saya. Dan itu sangat amat membahayakan istri dan anak-anaknya. Tolong pikirkan 1000 kali kalau mau melakukan kejahatan seperti itu. Lalu kemudian ada lagi kekerasan yang tidak terlalu nampak di permukaan. Itu kekerasan penelantaran. Penelantaran itu kadang-kadang cuman finansial aja. Enggak. Orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan baik itu penelantaran juga. Karena kewajiban orang tua ya memastikan anaknya mendapatkan asupan pendidikan yang baik, teladan yang baik gitu loh. Jadi kalau dia tidak bisa memberikan teladan yang baik kepada anaknya, itu sebenarnya masuk dalam kategori penelantaran. Karena dia tidak memberikan hak anak bertumbuh di ruang yang sehat, hak anak mendapatkan pendidikan, hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hak anak untuk tidak diperlakukan semena-mena. Anak itu punya hak. Jadi kalau ayah atau ibu tidak memberikan hak itu, maka itu namanya penelantaran. Jadi tidak memberikan biaya hidupnya, itu dianggap penelantaran. Tidak memberikan pendidikan yang baik, tidak mengajarkan adab yang baik di rumah, tidak bisa menjadi tauladan yang baik, itu namanya penelantaran. Karena dengan sengaja ayah atau ibu memberikan contoh yang tidak baik, artinya memberikan asupan yang tidak baik pendidikan kepada anak-anaknya. Nah, itu juga penelantaran. Jadi tolong dipahami betul ya, dalam rumah tangga, tugas dan kewajiban, hak dan kewajiban suami itu apa, hak dan kewajiban istri itu apa, itu harus betul-betul dipastikan bisa berjalan dengan baik dan benar gitu loh. Sehingga kemudian istri mendapatkan haknya,
suami mendapatkan haknya, anak-anak juga mendapatkan haknya. Tidak ada kewajiban-kewajiban yang terlanggar di situ. Jadi ya saran saya kepada laki-laki perempuan yang sudah berkeluarga, sudah menjadi suami, menjadi istri, ya sudah menjadi ayah, sudah menjadi ibu, ya perhatikan betul hak dan kewajiban Anda, ya tugas dan fungsi Anda sebagai suami apa, sebagai istri apa, sebagai ayah apa, sebagai anak apa, ya tentu membutuhkan suatu pemahaman yang menyeluruh gitu ya bagi suami dan istri dalam menjalankan roda rumah tangga. Suami dan istri itu harus bijak ya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kalau misalnya antara salah satunya suami atau istri ada indikasi perilaku yang menyimpang dalam rumah tangga, segera dibicarakan, segera diselesaikan dengan baik-baik. Tapi kalau memang itu tidak bisa dirubah, karena tugas kita itu bukan mengubah pasangan. Tugas kita itu adalah menerima dalam batas toleransi kita. Jadi kalau misalnya sudah melampaui batas toleransi dan memang dia sudah tidak bisa berubah, ya sudah akhiri tapi dengan baik-baik. Tidak perlu ada kisruh, tidak perlu carut marut di media massa, saling menjatuhkan di media massa tidak perlu. Apalagi kalau kemudian pasangan ini punya anak-anak yang masih kecil ya. Anak-anak butuh ruang tumbuh yang sehat. Tidak perlu ikut larut dalam perseteruan ayah dan ibunya yang tidak bisa lagi dipersatukan dalam perkawinan. Untuk para suami, pesan saya pantaskan diri Anda untuk menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, menjadi seorang pemimpin. Untuk para istri juga pantaskan diri Anda untuk menjadi seorang ibu, seorang istri, menjadi madrasah bagi anak-anakmu. Sebenarnya dalam rumah tangga itu tidak bisa kita hanya menggantungkan kewajiban kepada suami untuk mendidik anak-anak, untuk memastikan rumah itu menjadi rumah aman bagi semuanya, tapi juga ada kewajiban istri untuk memastikan itu rumah aman bagi semuanya. Dalam mendidik anak-anak juga punya hak dan kewajiban yang sama. Mungkin ini kasus yang kesekian ribu di tahun ini korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada seluruh perempuan di Indonesia, jangan pernah bosan untuk belajar hukum karena semua lini kehidupan itu ada aturannya.